orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu lahir tanpa ayah. Kenapa nggak nyembah Adam? Itu kan ciptaan Allah itu. Dah, Yesus keturunan Adam. Di mana ada? Kalau ada dalilnya Di mana ada dalam di Bible itu? silsilahnya Yesus dari Adam atau bukan? Di mana? Enggak, saya tanya dulu, silsilah Yesus anak Adam Adam. melahirkan Yesus begitu? Silsilah. Tidak ada ya. Jadi tidak Kalau ada Adam silsilah- melahirkan Yesus. Iya. Jadi tidak ada memperanakan. Adam melahirkan Yesus ya. Iya, Yang tapi melahirkan Yesus Maria, bukan Maria Adam. keturunan Adam atau bukan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari keturunan Adam. ya. Nah, kenapa nggak sembah Adam? Daripada sembah cucunya, kenapa nggak sembah kakeknya? Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam, silakan Bang. Gimana kabar Bang Juma? Baik, tetap semangat. Gitu kan. Ini bahasa apa nih Bang Juma? Bahas tentang Jumat Agung. Apakah Jumat Agung itu salah arah? Ya. Iya, betul. Salah arah. Iya. Arahnya gimana Bang Juma? Salah arahnya karena kalau dikatakan Jumat Agung itu orang Kristen mengagungkan kematian Yesus, sedangkan Pesach atau Paskah yang diperingati umat Islam juga Asyura itu adalah memperingati kemenangan Nabi Musa, kemenangan. Sedangkan di Kristen kematian, kekalahan Yesus yang diperingati, bukan kemenangannya tapi kekalahannya. Nah, Pesach atau Paskah di Yahudi, kemenangan Nabi Musa dari melindungi Bani Israel dari tulah 10 dan juga kejaran Fir'aun. Sedangkan di Kristen mengambil juga istilah Paskah, tapi salah arah. Kenapa? Karena justru kegagalan Yesus yang dijadikan sebagai simbol Paskah, sesuatu yang tidak sinkron. Saya kira begitu Abang. Ya, yang hari ini kami memperingati itu kan memperingati wafatnya Yesus kan, itu Abang. Bukan kemenangan. Iya, itu wafat, tapi Paskah bagi orang Yahudi kemenangan. Harusnya Bang. Wafat. Jadi Harusnya. dengar dulu Bang Juma. Gimana? Kemenangannya itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti bukan hari ini, hari Minggu kemenangannya. Iya, hari ini tidak ada orang Kristen mengatakan yang Jumat Agung itu adalah kemenangan, bukan. Jadi kemenangannya kapan? Kemenangannya itu setelah dia mengalahkan maut dan jadi dia Jumat naik ini ke surga. Jumat ini Paskah atau bukan? Jumat itu memperingati wafatnya Yesus di kayu salib. Iya, ini hari Paskah atau bukan? Loh. Jadi Yesus itu wafatnya itu pada hari Jumat itu Bang. Makanya Ya. kami umat Itu diperingati Kristen apa? memperingati wafatnya Yesus. Ya, Iya. bukan kemenangan. Sekali lagi, bukan kemenangan. Tapi wafatnya ya. Wafatnya. Kemenangannya seperti Bang Jumat tadi, kemenangannya itu pada hari ketiga. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, disitulah dia menang. Itu loh Bang Juma. Iya. Oke. Jadi nanti Paskahnya di hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Oke, sip. Oke. Hari kemenangannya itu hari Minggu karena dia Hari bangkit. Minggu. Itu sebabnya gini Bang Juma. Itu sebabnya seluruh umat Kristen di dunia pada hari Minggu itulah selalu beribadah, selalu berdoa ke gereja, karena itu memperingati
kebangkitan Yesus itu. Dia telah mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Gitu loh. Itu pada hari Minggu, hari yang ketiga. Ya. Terus kenapa ketika Yesusnya menang dari kematian, Yesusnya yang disembah? Karena orang Yahudi, Bang, ketika mereka menang dari Fir'aun, mereka tidak menyembah Musa. Mereka menyembahnya tetap kepada Elohim. Ya. Kenapa kalian malah menyembah kepada Yesus? Ya. Jadi gini, Bang Juma, Iya. sebelum dia datang ke dunia ini menjadi Yesus, itu dia itu sudah Allah, Bang Juma. Di mana itu? Di mana itu ilmu? Sebelum Allah itu datang ke dunia ini dalam kodratnya sebagai manusia, itu dia memang sudah Allah. Di mana dalilnya? Nah, dalilnya di Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada Kalau mulanya. kalau pengakuan Dengar Yesusnya enggak, itu aku Dengar, sudah hafal. dengar dulu. Saya sudah hafal. Pada Kalau Yesus mulanya. sendiri, Iya. Saya ingin mengingatkan lagi. Saya ingin menyampaikan itu pengakuan Plato. Ya. Sekarang pada mulanya. Dengar dulu Bang Juma. Itu alasan kami itu kenapa menyembah dia. Gitu. Sebelum dia turun ke dunia ini, dia itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Oke. Di mana itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 3, Bang Juma. Iya. Ayat 3. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oh, ya. Itu artinya dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Iya. Iya. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Ya, Yohanes 1. Ya, tunggu. Yohanes 1 nomor 3 ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kapan itu dia menjadikan segala sesuatunya? Kapan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, termasuk Yesus dijadikan. Ayo dong. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini Oleh siapa? Oleh dia ini firman. siapa? Oleh firman. Oleh Allah kan? Oleh Allah. Termasuk dagingnya Yesus, siapa yang jadikan? Dengar dulu Bang Juma. Saya sudah dengar. Pada Yohanes 1 ayat 14 di situ mengatakan, kembali ke 3 dulu. 3 dulu, yang 3. Yang 3 dulu dong. Segala sesuatu manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Gimana? Kan segala sesuatu. Cara menjelaskannya? Segala sesuatu berarti termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh firman. Ya. Betul? Dengar. Gimana lagi? Jadi enggak gitu. Pada mulanya itu artinya menjelaskan eksistensinya dia. Keberadaannya dia itu sudah ada sejak kekekalan. Makanya Yohanes kalau dagingnya sudah ada juga di situ. Dengar dulu. Pada mulanya. Iya, maksudku pada saat dia berada pada kekekalan, abang jangan ngomong sendiri, kita tanya jawab. Pada saat dia di kekekalan, apakah dagingnya sudah ada di situ bersama-sama? Belum. Kan dia masih belum menjadi manusia. Nah, sekarang yang menjadikan daging ini siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia juga yang menjadikan daging ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia kan? Iya, berarti daging ini siapa yang menjadikannya? Enggak, dia itu pencipta apa enggak? Yang mana? Yang firman. Enggak, kan firman dikatakan itu segala sesuatu. Dengar. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman yang melekat pada dirinya, yang bersama-sama dengan dirinya. Iya kan? Iya kan? Artinya dia Allah kan? Iya, betul.
Enggak salah. Sekarang Ya. anak Maria yang adalah daging, apakah dijadikan atau tidak? Dia telah menjadi manusia. Enggak, iya, yang daging ini dijadikan oleh siapa? Iya, dia telah menjadi, Firman telah menjadi manusia. Berarti yang tadi yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Berarti ya. Sabar dulu, kita tanya jawab, Bang. Kalau Anda tidak mau tanya jawab, Anda masuk ke toilet ngomong di dalam. Anda kan sedang berhadapan saya, berarti harus tanya jawab. Nah, sekarang segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Apakah daging Yesus itu termasuk sesuatu? Oke, pertanyaan bagus lah, Bangku. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Dagingnya Firman Yesus termasuk. Itu, dengar dulu. Firman itu Tinggal Anda telah jawab. Tinggal Anda jawab. Apakah segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus yang dijadikan oleh Dia? Wong yang dijadikan oleh Dia kok termasuk Dia? Termasuk atau tidak termasuk? Tidak termasuk lah. Oh, Dia pencipta. baik. Oke, itu aja berarti tidak termasuk. Ya, kan. Dengan kata lain, penciptalah yang menjadi daging. Pencipta langit, loh. Bumi yang menjadi dagingnya Yesus. Pencipta, Dia adalah pencipta. Yang menjadi daging. Pencipta langit Yang dan menjadi daging. Kok kenapa jadi bingung? Anda mengatakan segala sesuatunya telah dijadikan oleh si Firman. Apakah termasuk daging yang Yesus? Tidak, sebab si Firman itulah daging itu sendiri. Berarti yang menjadi daging ini adalah si Allah, kan? Iya kan? Gitu, Bang. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Loh, Dia kan telah menjadi manusia. Iya, sekarang setelah dia menjadi daging, kan Tuhan itu sendiri yang menjadi daging, betul? Kenapa Anda menertawakan logika Anda sendiri? Tadi Anda mengatakan si Firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi daging, betul? Yang adalah pencipta. Berarti pencipta yang menjadi daging, berarti kan? Daging ini penciptakan toh? Iya, setuju sih ayah. Iya. Berarti jangan tertawa. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Kan Dia kan telah menjadi manusia. Kenapa Anda jadi bingung? Tinggal Anda jawab. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Iya dong. Melahirkan. Iya, Penciptanya. melahirkan Yesus kan toh? Melahirkan penciptanya. Yesus, kan? Melahirkan penciptanya. Melahirkan Yesus. Itu kan nanti dikasih nama Yesus. Itu namanya. Sekarang yang dilahirkan. Di dalam Alkitab itu tidak dengar dulu. Di dalam Alkitab tidak tertulis Maria melahirkan pencipta, tidak ada. Yang ada Maria melahirkan Yesus. Oke, Yesus ini pencipta atau bukan? Ya. Sebelum Dia menjadi manusia, yaitu pencipta. Berarti pencipta menjadi daging. Makanya Adam itu dialah yang mencipta. Berarti pencipta menjadi daging. Enak ketawai dirinya sendiri. Pencipta jadi daging, Bang? Ayo, Bang. Kan Yohanes 14 itu kan sudah. Oke. Dalilnya Firman itu menjadi daging. Sekarang saya minta kemanusiaan Anda sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, tolong jujur bahwa Maria melahirkan penciptanya dalam rupa daging. Betul? Ya dong. Maria itu melahirkan Yesus, bukan pencipta. Bukannya tadi Anda sudah mengakui bahwa Dia adalah pencipta yang menjadi daging? Loh, ayatnya jelas tuh Bang Zuma, Maria melahirkan Yesus, bukan melahirkan pencipta. Jadi bukan pencipta Yesus ini? Loh, enggak, kan Bang Zuma mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana ayatnya Maria melahirkan pencipta, mana? Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14.
Kok jadi ingkar terhadap dogmanya sendiri? Jadi malu. Memang pemahamannya beda Bang Juma. Kok jadi beda? Anda yang lari dari pemahaman akal-akalan Anda Kan sendiri. lari. Loh, sekarang yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Pencipta atau bukan? Kucing pun ikut tertawa. Dengar dulu Bang. Tuhan pencipta Dengar. yang menjadi daging. Betul? Ingat saudaraku, tadi saya mencoba untuk meloloskan Anda dari doktrin pembodohan ketika saya bertanya, apakah segala sesuatu yang diciptakan itu termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan, tidak, bagaimana mungkin? Dia kan pencipta itu sendiri. Oke, saya Iya, ikutin. itu pencipta itu toh. Nah, berarti Maria melahirkan. Berarti Maria melahirkan Pencipta yang telah menjadi manusia. Oke, berarti Maria melahirkan penciptanya yang telah menjadi manusia. Betul? Mana ayatnya? Mana ayatnya dia lahirkan pencipta? Tadi Anda mengatakan siapa yang jadi daging ini? Pencipta. Ayatnya yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Kalau ayatnya firman adalah Yesus mana? Aduh, memang Bang Juma. Anda mengatakan Yesus adalah Di sini firman. Anda kelirunya Bang Saudara, Juma. kenapa jangan garuk kepala dulu? Nggak ada rambut, jangan garuk, karena nggak ada kutu kalau nggak ada rambut. Dengarkan saudaraku, Anda mengatakan firman adalah Allah, Allah adalah firman bersama-sama dengan Allah firman, dan Allah adalah Allah, Allah adalah firman, firman adalah Allah. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan tidak, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Sebagai pencipta itu sendiri, dia menjadi daging di mana? Dalam rahim kan? Setelah di dalam rahim keluarkan, apa namanya itu dalam ilmu biologi, apa namanya? Melahirkan, bersalin. Berarti Maria melahirkan pencipta yang menjadi daging. Ayo. Ya. Betul? Diam. Oke, betul ya? Sudah ya? Nah, sekarang Kristen, saya tanya Bang Juma. silakan. Bang Juma. Silakan. Ayat yang mengatakan Maria melahirkan pencipta itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang melahirkan Maria melahirkan siapa kan? Maria Yesus, kan? Maria melahirkan pencipta yang bernama Yesus. Nah, iya, mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, tapi itu kan analogi Anda tadi. Itu kan Anda ngarang tuh. Berarti Anda ngarang. Selamat, Anda nggak jujur. Anda jujur. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus, bukan pencipta. Nah, mana pencipta sekarang? Setelah Yesus lahir, penciptanya mana? Penciptanya mana? Nangis. Mana pencipta sekarang? Ketika Yesus menjadi daging, pencipta mana? Menjadi apa, Bang? Pencipta menjadi apa? Kan itu kan firmannya toh. Mulai lagi. Yang menjadi daging itu kan firman toh. Bukankah firman itu adalah Allah itu sendiri? Firman Bukan Allah. toh. Bukan Allah. Artinya ide ilahi Allah. Oh, idenya berarti beda dengan matahari enggak itu? Firman itu apa sih? Firman itu ada dua. Ya. Firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, dan yang kedua perkataan yang keluar dari Allah. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Perkataan kan toh. Perkataan Yesus. Perkataan. Berarti Yesus cuma perkataan kan? Perkataan Yesus toh. Ya toh. Enggak, Yesus ini perkataan Allah yang keluar dari Perkataan Allah atau perkataan Allah yang menjadi manusia. berarti sama dengan posisinya dengan matahari Yesus itu. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti posisi Yesus berarti posisi yang Yesus menciptakan matahari itu kan kan diciptakan melalui firman kan. Ya betul. Pada mulanya matahari itu firman kan. Pada mulanya matahari itu adalah firman, betul? Iya, siapa yang berfirman? Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi matahari.
dan telah menjadi manusia kan? Siapa? Yesus. Nah, berarti yang menjadi matahari apa? Yang menciptakan matahari siapa? Yesus kan? Allah. Kok Yesus? Nah, Yesus yang menciptakan matahari, betul? Menurut Anda? Hei, Anda barusan mengakui Yesus yang menciptakan matahari, betul? Iya. Berarti Maria melahirkan Yesus yang adalah pencipta, tuyul, botak seksi, dalam gak ada wujud otak. manusia. Dalam wujud manusia, tuyul. Nah, di mana Yesus? Di mana firman disebut Yesus? Ketika hakikatnya berdiri sendiri, di mana? Menjadi daging. Daging inilah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa daging ini? Siapa daging ini? Itu kan firman Allah tuh yang menjadi daging. Ayat 14. Yohanes Firman 1 Allah 14. atau Allah? Firman Allah. Firman itu telah menjadi daging. Apa bedanya Telah dengan menjadi matahari? manusia. Apa bedanya dengan Telah matahari? menjadi manusia. Apa bedanya dengan matahari? Aduh. Oke, Anda sudah tahu di situ ya. Sekarang saya tanya, pada saat firman bersama dengan Allah dan Allah adalah firman, firman adalah Allah, di situ ada berapa kehendak? Berapa kehendak? Satu kehendak kan tuh. Satu kehendak. Wah, keren. Satu kehendak kan? Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Berarti kehendak Bapa dengan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Yesus ini kan manusia sudah toh. Ada berapa kehendak antara Bapa dengan Yesus? Kehendak Bapa sama kehendak manusia. Ada berapa kehendak? Malu dia. Firman ini kan sudah menjadi manusia, Bang. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Elohim? Ada berapa kehendak? Kan Bang Juma sudah mengatakan saya berasal dari Bapa. Kan? Ya. Ya kan? Tadi katanya Anda Yesus toh. Anda tadi mengatakan Bapa sendiri yang menjadi Yesus kan? Mulai garuk kepala tadi. Tidak ada rambut, garuk kepala. Hei, Anda mengatakan tadi Elohim adalah firman, firman adalah Elohim yang menjadi manusia Yesus, betul? Ya. Ini Tapi Elohim. kenapa? Ini Elohim. Tapi kenapa Ini Elohim. Yesus? Tapi kenapa Elohim, Yesus? Tapi kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, kehendak dia Bapa ini toh. Loh, yang menjadi daging siapa, si pemilik kehendak atau bukan? Mulai ngaco, menertawakan diri sendiri. Yang menjadi daging, dengar, ini saya sederhanakan supaya Anda paham. Bapa Elohim dan firman adalah satu hakikat. Oke, yang satu hakikat ini hendak menjadi manusia kan? Ya. Berarti ketika si satu kehendak menjadi manusia, sejatinya yang menjadi manusia ini adalah yang satu kehendak itu kan? Ya Allah itu toh. Ya. Berarti harusnya kalau Yesus adalah sang satu kehendak, harusnya Yesus mengatakan, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul? Kan itu kan firman Allah. Yang mana Firman yang betul Allah ini, yang saudaraku? Artinya Yang mana ide yang Allah betul? yang menjadi manusia. Kalau ide Ide menjadi Allah. manusia, Ide Allah yang menjadi manusia. Ide Iya. ilahi Allah. oke, tanamkan itu, jangan Anda lari lagi. Ide Ya. Allah menjadi manusia. Sekarang Ya. ide siapa menjadi matahari? Ya ide Allah itu toh. Bagus. Siapa? Ide Allah menjadi matahari, ide Allah Ide Allah menjadi yang Yesus. menjadi manusia tadi toh. Ide siapa yang menjadi matahari? Garuk lagi kepala pada nada rambut. Ayo. Ide Allah yang menjadi manusia adalah Yesus itu. Ide siapa menjadi matahari? Ide siapa yang menjadi Allah. matahari? Ide siapa yang menjadi matahari? Ya ide Yesus toh.
Ide Yesus. Bingung juga. Ide Yesus. Ah. Ide Yesus. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Berarti berarti firman ini menjadi Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Berarti tadi ide Yesus yang menjadi matahari. Yesus, kan? Ya, toh? Berarti tadi ide Yesus menjadi matahari. Mulai. Iya. Makanya saya bilang gini, Bang. Oke, saya ikutin. Ya. Saya ikutin. Dengar dulu. Dengar sebelum Bang Jumala jelaskannya. Makanya bagi iman kami, iman Kristen, nggak usah pamer Yesus iman Anda yang nggak masuk akal, nggak usah. Saya udah tahu. Pencipta langit dan bumi, itulah Yesus. Ada Yesus. Oke, dengarkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Yang keluar dari rahim Maria, pencipta langit dan bumi atau bukan? Pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi kan? Jangan Anda sangkal. Oke, mulai dari tadi ngotot, sekarang diakui. Bagus. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Pencipta, ya, yang menjadi manusia tapi. Iya, penciptanya. Nah, kenapa si pencipta mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Kan dia sudah menjadi manusia. Tadi katanya yang dilahirkan pencipta. Dia kan berasal dari sang sumber. Ini Allah cuma, ini Allah. Nah, terus ya, firman itu berada di dalam Allah itu. Terus Dan firman ini menjadi manusia, keluar lewat lahirnya Bunda Maria. Itu masih ada HP-nya. Ya, ini. Ya. Ini sang sumber ini masih ada. Iya, karena masih ada. Firmannya Terus apa yang keluar dari HP ini tadi? Apa yang keluar? Daging? Firmannya toh. Firman apa yang itu? Jadi manusia. Apa yang keluar dari HP ini? Firmannya. Apa yang keluar dari HP ini berupa firman itu apa? Firmannya itu kan baterainya telah menjadi manusia. Apanya yang keluar dari HP? Baterai kah? Casingnya atau suara? Firmannya telah menjadi manusia. Iya, itu. HP-mu ini Anda katakan tadi Allah keluar menjadi manusia. Nah, keluar dari HP ini apa? Suara, casing, baterai atau apa? Kan saya sudah bilang firman. Firman itu apa? Daging, suara, firman. Firmannya ini ya. Firman itu apa, Bapak? Firman itu yang apa? Berasal, dengar dulu. Firman ini yang keluar. Berasal. Ya. Firman yang keluar. Udah kamu turun. Kau dongok, bodoh, bahlul, tolol, kampret. Memalukan Kristen kau. Udah botak, udah ada otak, nggak ada isi kepala. Bikin bodoh semua orang. Kristen termasuk gila dibuat. Bukan cuman saya yang stres kau bikin gara-gara kotololanmu, tapi semua Kristen sedunia kau bikin botak juga kau bikin. Tolol manusia bodoh sedunia. Selamat malam. Malam. Katolik, Protestan, GBI, Gereja Besar Indonesia, itu ya. Gereja Batak ya. Bethlehem Indonesia. Oh, mantap. Gereja Bethlehem Indonesia. Siap. Oke. Selamat malam, salam kenal Bang. Silakan. Wih, pintar Injil, mantap kali. Keren saudara saya ini. Silakan Bang, bernarasi dulu terkait dengan materi yang saya sajikan malam ini. Apakah Jumat Agung itu salah arah atau gimana? Silakan. Saya dengar tadi dari bawah Abang Juma katakan tadi pencipta melahirkan pencipta, betul? Pencipta dilahirkan ciptaan. Di mana ada ayat mana yang Abang bilang tadi pencipta melahirkan ciptaan? Bukan saya yang mengatakan itu, Abang. Lawan diskusi saya tadi yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Yang tadi, yang gondrong tadi sebelum Anda naik.
Makanya saya itu. Jadi yang saya dengar abang katakan tadi, ciptaan melahirkan pencipta, betul? iya, itu ungkapan lawan diskusi Gimana? saya tadi. Orang Kristen Yang tadi yang aku mengatakan dengarkan itu. perkataan. Aku kan tak tahu itu. Yang tahu aku barusan ini abang mengatakan ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, saya mengutip pernyataan lawan diskusi saya tadi. Jadi dari mana ada ayatnya seperti itu? Ciptaan melahirkan pencipta. Ciptaan cipta. Oke, nggak ada dalilnya. Ciptaan melahirkan pencipta, gak ada. Berarti teman saya yang Kristen tadi salah. Kalau ada orang Kristen mengatakan seperti itu, ciptaan melahirkan pencipta, itu Kristen botol. Oke, sepakat kita. Sepakat. Berarti Anda Kristen yang pintar. Mau dicari dari mana aja Alkitab, gak ada ciptaan melahirkan pencipta dalam Bible. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Yesus juga mengatakan di Bible, tidak ada dia mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya, jelas. Kenapa kalau seperti itu. kenapa disembah? Kenapa dituhankan kalau begitu? Karena Kan sama yang katakan ini, karena orang Kristen itu percaya karena Yesus telah bangkit dari kematian, makanya orang Kristen menuhankan Yesus. oh, berarti bukan pencipta yang dituhankan ya, tapi orang yang keluar dari kubur, betul? Yang bangkit naik ke surga. Iya, manusia yang bangkit naik ke surga itu dituhankan oleh Kristen, bukan pencipta. Ya, betul. Kenapa bukan penciptanya yang disembah? Kalau aku katakan sama abang sekarang, yang menuhankan orang Kristen adalah penciptanya. Penciptanya itu tidak pernah nampak, sama dengan agama abang. Allah tidak pernah nampak. Oh, karena pencipta tidak pernah nampak, maka yang disembah yang nampak aja gitu. Iya. Salah nggak itu orang yang menyembah yang bukan pencipta? Yang mana yang salahnya? Anda menyembah bukan pencipta, Yesus. Kan yang aku katakan tadi sama abang, tolong didengarkan. Orang Kristen menuhankan Yesus karena cuma Yesus yang naik ke surga. Betul? Elia juga naik, Henok juga naik ke surga. Betul. Nah, terus kenapa nggak disembah? Tapi itulah Padahal lebih dulu. kepercayaan orang Kristen. Oh, berarti Karena kepercayaan beleng-beleng itu namanya. dulu bang, kita diskusinya baik. Iya, tapi baik belum tentu Orang benar. Kristen itu diskusinya ya jangan kita potong-potong gitu maksudnya. Oh, iya. Jadi mau berkhotbah gitu maksudnya. Saya nggak mau khotbah juga. Oke. Orang Kristen menuhankan intinya- Yesus. Ya, terus Orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu lahir tanpa ayah. kenapa nggak nyembah Adam? Itu kan ciptaan Allah itu. Dah, Yesus keturunan Adam. Di mana ada? Kalau ada Di mana dalilnya ada dalam di Bible itu? silsilahnya Yesus dari Adam atau bukan? Di mana? Enggak, saya tanya dulu, silsilah Yesus anak Adam Adam. melahirkan Yesus begitu? Silsilah. Tidak ada ya. Jadi tidak Kalau ada ada Adam silsilah- melahirkan Yesus. Iya. Jadi tidak ada memperanakkan. Adam melahirkan Yesus ya. Iya, Yang tapi melahirkan Yesus Maria, bukan Maria Adam. keturunan Adam atau bukan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari keturunan Adam.
Ya. Nah, kenapa nggak sembah Adam? Daripada sembah cucunya, kenapa nggak sembah kakeknya? Sama dengan yang Sekali lagi, dikatakan tadi sama sekali lagi, bareng-bareng. Kenapa nggak nyembah kakeknya? Bagaimana? Adam. Kenapa harus nyembah cucunya? Kakeknya tanpa Karena ayah, itu tanpa ibu. kepercayaan orang Kristen. Berarti kepercayaan Anda itu beleng-beleng. Loh, beleng-beleng dari mana? Kenapa Anda nyembah cucu? Kenapa nggak nyembah kakek? Ya suka-suka kami lah mau Nah, itu namanya beleng-beleng. Tadi kan alasannya menyembah Yesus karena Yesus lahir tanpa ayah. Nah, kenapa nggak yang lebih keren? Kakeknya Yesus, Adam, tidak lahir dari ibu, tidak juga dari bapak. Ayo, keren mana dengan Tuhan Anda Yesus? lebih keren Yesus. Tapi dia berasal dari keturunan Adam. Karena Adam, biar aku perjelaskan, karena Adam itu tidak pernah mengadakan sebuah mukjizat. Kata siapa? Di mana? Adam. Mengadakan mukjizat. Iya. Menghidupkan orang mati. Di mana? Yes. Adam bukan menghidupkan orang mati. Adam mengadakan orang yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Silakan. Adam tidak menghidupkan orang mati. Adam mengadakan seluruh manusia yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang. Apa? Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Kalau Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen menyembah Adam. Oh, sabar dulu. Adam mujizatnya jauh lebih hebat dari itu. Adam mendapatkan keturunan, menghidupkan banyak keturunan, miliaran. Yesus bisa menghidupkan keturunan, bisa. Saya Yesus tidak punya keturunan, bang. Yesus tidak punya keturunan. Kalau berarti Adam lebih hebat, berarti dia bisa keturunannya memenuhi seluruh penjuru bumi. Yesus ternyata kagak. Yang ku katakan sama abang, makanya didengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Kalau ada Adam menghidupkan sama orang Kristen, sama juga. Saya juga bertanya, di mana Yesus menghidupkan keturunannya? Gak ada kan? Anda bertanya sesuatu yang tidak ada. Saya pun begitu. Nah, makanya Yesus kalah. Makanya Yesus kalah. Sekarang kita bukti mujizat yang ada nih, atau fenomena yang benar. Mana orang yang pernah Yesus hidupkan? Mana? ada di Bible. Oh, sudah di Bible. Adam, Anda berasal dari keturunan Adam. Adam, Anda punya kakek. Anda adalah bukti hebatnya Adam. Coba Adam mandul atau impoten, kamu ada? Nggak ada. Nah, Yesus kenapa? Yesus Abang kenapa juga tidak ada. punya keturunan? Abang juga ada. Ada. Abang juga ada. Ada. Kan kalau Adam mandul, tidak ada kita ini. Itulah hebatnya Adam. jadi kenapa tidak menuakan Adam balik? Iya, saya tidak Anda. Anda menuhankan Yesus karena dia lahir tanpa ayah. Saya tidak begitu. Tuhanku menciptakan Adam dan menciptakan Tuhanmu. Kenapa abang tidak menuhankan Adam? Loh, saya bukan penyembah manusia. Anda yang penyembah manusia. Saya menyembah penciptanya Adam. Apakah abang pernah lihat Allah itu?
Nggak bisa Allah itu dilihat, nggak bisa, karena Allah itu bukan makhluk. Jadi Anda menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat, begitu? Yes, betul sekali. Haleluya. Orang Halilintar. Terus? Orang Islam menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Ini saya rekam ya, udah saya rekam ya. Sebelum Anda turun, saya Anda boleh sudah minta tolong. mengatakan, bentar dulu. Saya boleh minta Saya tolong. turun ya. Tunggu. Bacakan Saya sudah 1 merekam ini, Bang. Timotius 6 nomor 16, boleh? Ini saya 1 sudah merekam Timotius tadi, 6. Bang. Orang Islam mengatakan, 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda baca? menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Iya, silakan. Oke, izin turun ya. Dadah. Izin turun. Ya, dadah. Silakan. Haleluya. Orang Islam menuhankan yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37, Bapak tidak bisa dilihat. Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bertahta di atas kekekalan, tidak bisa dilihat manusia, dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Dialah yang maha kekal. Amin. Kasihan Delo.